Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah membahas tentang penuh dengan Roh Kudus, dan cara untuk penuh Roh Kudus yang sudah kita pelajari sampai saat ini adalah yang pertama, membudayakan hidup dalam roh. Dan yang berikutnya, kita meminta, mencari dan mengetok supaya Allah melihat komitmen kita, tanggung jawab kita untuk menghargai Roh Kudus itu dan menjaganya dalam hidup kita dengan budaya hidup dalam roh itu. Dan hari ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus 16 ayat 15 sampai 18 saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Dan ketika para murid berdoa dan dipenuhkan dengan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mari kita baca supaya kita bisa tahu. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Markus 16 ayat 17 bahwa mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Dan betul, ketika para murid penuh dengan Roh Kudus di Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga, ayat yang keempat, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi bagaimana kita tahu kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, mulai dipenuhkan dengan Roh Kudus? Kita akan berbicara dengan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa lain sebagaimana yang Roh Kudus berikan kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi kita yang belum dibaptis Roh Kudus, yang belum penuh dengan Roh Kudus, mari sama-sama kita budayakan hidup dalam roh. Mari kita minta, cari, ketok, kita berdoa kepada Allah. Dan pada saat ini saya mau berikan satu tips lagi. Mari kita mulai buat tabel rencana. Tabel rencana untuk apa? Menyediakan waktu khusus untuk berdoa, meminta, mencari, dan mengetok. Selain itu, buat tabel juga. Tabel rencana untuk budaya hidup dalam roh. Apa yang mau kita matikan dalam daging kita. Seperti hari pertama tentang penuh Roh Kudus ini. Mau matikan emosi, kita mau mengurangi jadi orang yang tidak suka marah-marah. Buat tabelnya. Target minggu depan, 2 minggu lagi, saya mau stop jadi pemarah. Atau minggu depan, 2 minggu lagi, saya mau jadi orang yang mulai berpikiran yang baik, mencari apa yang Allah kehendaki, hal-hal yang positif. Mari kita buat tabel itu dan kita berusaha berdoa, meminta. Dan tandanya ketika kita sudah berbicara bahasa-bahasa lain, disitulah kita sudah mendapat Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Mari sama-sama kita berusaha, kita bekerja bersama-sama menerima Roh Kudus. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan Engkau juga menegaskan kepada kami, kalau kami penuh Roh Kudus, kami akan berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Tuhan tolong kami mau Tuhan membuat rencana, kami mau Tuhan menargetkan Tuhan untuk budaya hidup dalam roh ini kami harus lakukan dalam rentang waktu yang kami sudah rencanakan. Dan Tuhan, kami juga mau membuat rencana Tuhan untuk menyediakan waktu berdoa khusus tentang kepenuhan Roh Kudus ini. Supaya kami Tuhan di mata-Mu Engkau mendapati kami menghargai, mau bertanggung jawab memelihara Roh Kudus ini. Tuhan tolong kami semua.
mampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan sepanjang hari ini kami akan beraktivitas. Tuhan tolong kami semua, sertai kami semua. Tuhan beri hikmat dalam melakukan segala sesuatunya. Tuhan juga jaga lindungi. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, sehingga kami keluar rumah dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga kembali dalam keadaan baik dan sehat. Berkati juga seluruh keluarga kami. Jaga lindungi kami semua. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.